Udah masuk sini kan ya? Sources of sediment udah kan ya, kalau nggak salah ya? Iya Pak, sudah Pak. Udah ya, sampai mana ya? Kita ya waktu itu sampai glasial udah ya, kalau nggak salah ya. Ini mohon maaf karena saya ngajar 4 kelas ini, jadi ada berbeda sedikit ininya, apa namanya, jadwalnya. Jadi saya harus Ini juga sudah, Pak. ya harusnya saya catat ya. Ini sudah Pak. Oke, sudah ya. Sudah, Kalau tadi salah sampai glasial kita sudah ya. Ada pertanyaan nggak sembari saya ini nih, sembari saya apa maju gitu? Kayaknya sampai ini ya, climate ya. Iya Pak, sampai di global climate Pak. Oke, sampai global climate ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi intinya climate itu akibat dari kombinasi ya, kombinasi gradien temperatur ya dan pola dari distribusi angin di atmosfer. Jadi yang tahu ya, jadi kalau ada yang membawa angin yang apa namanya beristilahnya dengan kadar uap air tinggi, nanti bisa menjadi hujan di tempat yang lain ya, seperti siklus dari monsun ya, monsun yang di Asia gitu ya. Oke, jadi secara umum area atau region dari climate di bumi ini dibagi 4 ya. Pertama polar atau kutub ya, itu di utara dan selatan, di lintang utara 60 derajat ke atas dan lintang selatan 60 derajat ke atas ya. Nah, setelahnya kita punya temperate ya. Temperate itu apa ya? Tempat yang memiliki 4 musim ya. Seasonal climate-nya itu benar-benar terasa gitu ya. Lalu kita punya subtropical dan tropical atau equatorial. Nah, subtropical kita ada yang dry gitu ya biasanya ya, dan di equatorial kita lebih ke banyak hujan, kita sebutnya ya wet gitu ya. Nah, ini kita apa namanya? Jadi kalau kalian lihat Google Maps itu terlihat sekali nih ya, warna ini warnanya warna Google Maps dinyalain satelitnya ya, jadi kelihatan itu warnanya Afrika Utara ini, Afrika Utara terutama ya, di yang tropical arid ini warnanya sangat gersang gitu ya. Nah, kenapa begitu? Itu ya itu tadi efek dari climate ya. Kenapa di ini tidak gersang Pak di daerah sini gitu ya, padahal sama nih ya lintangnya. Nah, itu kenapa ya? Karena ada monsun tadi yang air yang uap air yang dihasilkan dari lautan di sini berhembuskan ke Himalaya, Himalayanya terbendung. Nah, dia berputar ke sini sehingga menjadikan istilahnya perputaran monsun lah ya. Jadi kalian coba cek di mana di Google atau di YouTube itu apa itu monsun, nanti kalian lihat ya. Nah, lalu di ini juga di selatan, di Southern Hemisphere kita punya Australia ya, yang ada juga yang beriklim keringnya gitu ya. Jadi yang jauh dari laut, karena pada dasarnya nanti air itu kan presipitasi atau penguapan itu dari air laut gitu ya. Jadi biasanya di tengah-tengah itu ada dry tempat-tempat yang dry karena uap awan hujan itu tidak nyampe ke tempat-tempat di mana beriklim kering gitu ya. Apa efeknya, nanti kalian paham bahwa efeknya laju dari pelapukan akan berkurang, kemudian karakter dari sedimennya akan berbeda dibandingkan yang lebih wet gitu ya. Oke, nah tentu ya weathering processes. Jadi weathering itu adalah dari asal katanya weather kan, weather itu cuaca. Jadi perubahan akibat cuaca atau kita biasanya sebutnya pelapukan ya. Pelapukan karena expose
dengan udara dan air gitu ya. Jadi basically batuan yang berada di permukaan itu akan menjadi subjek atau akan terekspos terhadap satu adalah modifikasi mekanis atau physical, kemudian dua adalah chemical ya. Nanti kita belajar apa perbedaannya antara physical modification dan chemical modification ya. Kemudian itu dipengaruhi oleh proses-proses pelapukan tadi akibat cuaca ya. Nah, pada dasarnya itu pertama-tama adalah air ya. Air itu percolating atau menyebar gitu melalui rekahan-rekahan yang sudah ada akibat dia batuan itu ini stress release gitu. Jadi ketika batuan itu di dalam bumi, dia kan ditimbun ya, ditimbun dan ada beban di atasnya. Nah, ketika beban itu hilang, ketika dia di uplift atau yang bebannya itu dierosi, maka ada stress release sehingga kadang-kadang batuan itu pecah-pecah gitu ya, mengalami rekahan gitu ya. Nah, itu kemudian kalau dia sampai permukaan, ya ada kontak dengan atmosfer dan ada air hujan, ya sudah dia akan mengalami sirkulasi air gitu ya di istilahnya di tubuh batuan yang pecah-pecah tadi ya. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa weathering is the breakdown, alteration of bedrock by ini ya, di sini ada 3 ya. Nah, apa artinya breakdown sama alteration? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa kasih ide atau kira-kira pemahaman kalian breakdown sama alteration itu bedanya apa? Breakdown atau ini ya, kira-kira ketika batuan mengalami breakdown terus alterasi, apa yang terjadi? Breakdown itu tentu hancur ya, jadi batuan secara fisik dia akan hancur ya, pecah-pecah. Sedangkan alterasi itu biasanya kaitannya dengan chemical weathering. Jadi kalau ada air yang berpengaruh di situ, larutan-larutan, dia akan merubah komposisi kimiawi dari mineral batuan atau mineral-mineral dalam batuan tersebut sehingga mungkin terbentuk mineral baru seperti mineral lempung gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kalian lihat, kalau kalian ke mana, kalau ke sungai gitu, ada batuan terus licin gitu ya. Nah, itu licin itu biasanya permukaannya sudah mulai terubah menjadi mineral lempung ya. Yang bikin kalian bisa bahaya kepleset gitu ya. Jadi itu contohnya ya. Nah, ini breakdown sama alteration tuh biasanya terjadi bersamaan ya, tergantung dominan yang mana, mechanical atau chemical processes ya. Nah, kemudian ketika batuan tersebut sudah mengalami pelapukan, ada layer yang terdiri dari loose materials, kita sebut regolith ya. Regolith itu mungkin termasuk di dalamnya soil gitu, tanah ya. Nah, ketika dia batuan itu sudah ada regolithnya, regolith itu karena lepas-lepas, jadi karena batuan yang pecah dan sudah terubah, itu menjadi bisa terpindahkan ya, tertransport away from the site. Nanti itu yang kita katakan sebagai erosi. Oke, jadi erosi itu pada dasarnya pemindahan material yang lepas-lepas ya akibat pelapukan mekanik maupun pelapukan kimiawi dari tempat di mana batuan dasarnya atau batuan asalnya berada ke tempat lain. Oke. Nah, ini di sini disebutkan ya, ada
physical weathering dan ada chemical weathering. Physical weathering itu seperti apa? Nanti kita bahas satu persatu. Ada yang namanya freeze sama thaw, terus ada salt growth, kemudian ada temperature changes, kemudian chemical weathering itu kita punya solution, hydrolysis, terus oxidation ya. Nah, ini yang berubah apa saja atau yang mempengaruhinya adalah satu water chemistry ya, dari acidity, terus oxidizing agents, terus salinity, kemudian water, terus kalau water tentunya keberadaannya ya atau ketersediaan airnya, kemudian temperature kita punya efek ke reaction rate sama fluctuations ya. Jadi tentunya kalian sudah belajar kimia dasar ya. Kalau kimia dasar apa namanya? Apa pengaruh temperatur terhadap reaksi kimia? Kalau misalnya temperaturnya semakin tinggi, berarti reaksi yang terjadi semakin cepat, Pak. Oke, benar ya. Jadi ada efeknya ke kecepatan reaksinya. Jadi reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Dengan kata lain, pelapukan yang terjadi akan semakin cepat di tempat-tempat yang lebih warm gitu ya, karena dia memiliki temperature yang relatif lebih tinggi. Nah, nanti pelapukan ini akan dipengaruhi oleh climate ya, satu. Kemudian tentunya geomorfologi. Geomorfologi itu satu ya tadi, posisi geografis dan letaknya, dan juga misalnya apakah dia ada di pegunungan atau di daratan ya, atau dataran gitu ya. Karena kalau di pegunungan dia akan lebih terekspos terhadap misalnya dingin, gravitasi ya, itu yang mempengaruhi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ya, langsung saja dipotong, tidak apa-apa. Nah, pertama kita punya namanya physical weathering. Kenapa sih terjadi physical weathering? Jadi physical weathering itu adalah proses-proses yang menghancurkan batuan utuh menjadi pecahan. Nah, coba kalian berpikir bahwa batuan itu tadinya utuh jadi pecah-pecah sehingga jadi sedimen, itu bukan di itu kan, bukan ada orang iseng bawa palu gitu ke gunung terus diketok-ketokin sampai hancur gitu ya. Enggak, tapi kita terjadi di alamiah gitu ya. Nah, cirinya adalah dia may separate the different minerals without involving any chemical reaction. Jadi dia memisahkan mineral-mineral yang berbeda, misalnya mineral-mineral yang resisten dan tidak resisten, misalnya pada paling gampangnya kita ngomong kuarsa ya, resisten, maka kuarsa itu akan terpisah karena dia akan misalnya breakdown lebih terakhir gitu ya. Tapi without involving any chemical reaction. Jadi berbeda nih, ada yang misalnya kalau batu gamping ya kena fresh water dia akan dissolve gitu ya. Calcite-nya akan dissolve sehingga itu memisahkan mineral atau merubah mineral atau istilahnya alterasi gitu dia, atau mengubah secara chemical itu berdasarkan larutan. Nah, itu beda ya. Nah, the most important agents for these processes are as follows. Jadi ada beberapa proses atau agents yang penting dalam proses physical weathering. Yaitu pertama, freeze thaw action. Jadi beku mencair, beku mencair, beku mencair gitu. Itu kan karena kadang-kadang kalau di tempat-tempat yang kalau malam dingin, kalau ataupun tidak usah daily ya, bisa macam-macam nih, bisa daily, bisa seasonal. Jadi kadang-kadang di musim dingin dia membeku, kemudian di spring dia mencair ya. Nah, kemudian itu apa sih efeknya? Efeknya adalah kalau air yang masuk di dalam rekahan itu membeku karena sifat anomali dari air, ketika dia membeku dia akan lebih besar volumenya sehingga dia akan memaksa rekahan itu akan lebih terbuka kan ya. Jadi kayak memasukkan sesuatu kemudian dilebarkan gitu ya, sehingga rekahan itu akan semakin terbuka ya, cracks to widen. Nah, this frost is also known as frost shattering. Maksudnya shatter itu adalah hancur ya, pecah. Jadi gara-gara frost, gara-gara air yang membeku di dalam rekahan itu, batuan itu bisa pecah gitu ya, karena batuan itu memiliki bidang lemah, memiliki ini ya, discontinuity, karena ketika kalian
lihat batuan yang pecah-pecah itu kemungkinan itu akibat cuaca gitu. Nah, ini sangat efektif ya, yang di area yang fluctuate ya sekitar 8 derajat ya. Jadi sekitar perbedaan dari temperaturnya yang bisa mengakibatkan adanya frost atau freeze thaw action tadi, itu biasanya ada di pegunungan yang tinggi ya, dan di daerah subtemperate temperate climates di 30 sampai 60 dan di area kutub atau polar ya. Oke. Yang lain adalah namanya salt growth. Jadi ketika seawater atau any fluid that contains salts ya, itu dia bisa masuk ke cracks tadi ya, ke rekahan tadi, terutama di daerah-daerah pantai ya, yang memiliki akses ke air laut. Jadi kalau kalian mungkin punya daerah tempat kalian tinggal itu ada pantai-pantai yang punya singkapan batuan atau tebing-tebing yang cukup terjal nanti coba lihat pola-pola batuannya apakah memiliki pecahan-pecahan atau rekahan-rekahan gitu ya, yang kira-kira ini kenapa bisa pecah-pecah gitu ya, apakah gara-gara sesar atau yang lain. Tapi ada juga yang disebut salt growth. Jadi ketika air laut itu masuk ke rekahan batuan, kemudian dia evaporates, kemudian ada salt crystals atau kristal garam yang terbentuk kan. Nah, kristal garam ini ketika dia terbentuk dan akhirnya memenuhi dari rekahan dan dia growth gitu ya, karena disebut salt growth, dia itu punya kekuatan untuk tadi sama kayak freeze thaw tadi, bisa memperlebar rekahan ya, sehingga tadinya batuan itu utuh memiliki hanya satu rekahan bisa pecah-pecah gitu ya, efeknya bisa ini can further open cracks in the rock. Oke. Lalu kita punya temperature changes. Nah, temperature changes ini biasanya di daerah-daerah seperti gurun ya, yang mana kalau malam itu dingin sekali, kalau siang panas sekali gitu ya, sehingga rapid changes in temperature occur in some desert areas where the temperature can fluctuate by several tens of degrees of Celsius. Jadi mungkin kalau kalau siang 40 derajat Celcius, kalau malam 0 derajat gitu ya. Jadi sangat ekstrim ya. Nah, kemudian itu kaitannya adalah dengan sifat fisik dari mineral itu sendiri. Sometimes mineral itu contract and expand at different rates, sehingga ketika terjadi mineral yang berbeda memiliki efek terhadap temperatur yang kontraksi dan yang mengembang dan mengerutnya berbeda, sehingga itu bisa pecah gitu batu itu ya. Karena kan batu itu nggak hanya dari satu mineral, ya ada sih, tapi mostly enggak ya. Nah, biasanya pecahnya itu di paling dekat permukaan, pecahnya itu tapi bukan karena rekahan ini. Itu kayak terkelupas ya, kayak kita sebut proses ini exfoliations. Jadi kayak kita sebut di sini biasanya ada juga jenisnya pelapukan mengulit bawang gitu ya. Jadi seperti bawang itu layer-layernya gitu ya, konsentrik gitu ya, yang paling luar akan mengelupas lebih dulu. Nah, kemudian setelah tadi kita punya ada 3 proses dari physical weathering ya, kalau kalian ingat ya, kita punya freeze thaw action, kita punya tadi ada salt growth ya, kita punya temperature changes. Itu adalah agents dalam melakukan atau dalam proses terjadinya physical weathering. Nah, apa yang mengakibatkan chemical weathering? Ya, chemical weathering itu adalah pada dasarnya involve changes to the minerals that make up a rock. Jadi, nih kata kuncinya dia ada perubahan di mineral tersebut ya, karena karena reaksi kimiawi. Kalau di physical weathering tadi kita nggak melibatkan perubahan dari kimiawi dari mineralnya ya. Dia hanya dari batuan tersebut secara fisik akan
terubah, dengan kata lain akan hancur. Nah, kalau ini beda. Nah, apa sih? Tentunya berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia yang reaksi-reaksi yang bisa terjadi itu adalah satu ya, solution. Most rock forming silicate minerals have very low solubility in pure water at the temperatures at the earth's surface. Jadi kalau pure water ya itu biasanya tidak bereaksi terhadap silikat mineral. Tetapi ketika ada kondisi di mana misalnya ada strong alkaline waters ya, itu silika menjadi moderately soluble gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana airnya misalnya alkalin ya, lebih basah, itu menjadi meningkatkan kelarutan ya silikat dalam air tersebut. Nah, beda kalau karbonat. Nah, karbonat itu kalsit itu sudah dari sononya moderately soluble. Jadi kalau dia ketemu air fresh water, dia akan melarut. Apalagi di fresh water itu asam sifatnya ya, karena misalnya ada hujan asam ya. Nah, itu akan membuat morfologi atau pelapukan-pelapukan kimiawi pada batu gamping ya, seperti morfologi karst misalnya. Kalau kalian pernah dengar ya, batu gamping yang punya gua-gua, punya sungai bawah tanah, itu akibat dari chemical weathering dari batu gamping atau limestones. Nah, kemudian yang paling sangat gampang larut adalah evaporate ya, such as halid, sodium klorid. Apa ini? Halid, tahu ada yang tahu halid apa? Kapur, Pak. Hah? Apa? Apa tadi halid? Tadi jawabannya apa tadi, Jasenda? Saya nggak kedengar. Apa halid itu? Kapur, Pak. Hah? Batu Kapur, apa? Pak. Ya. Kapur. Bukan, halid itu bukan kapur ya. Ini apa nih? Sodium chloride ini apa nih? NaCl Pak. Klorida Pak. Iya, NaCl ya. NaCl itu apa? Garam. Garam Pak. Betul, garam. Ya, kalau garam sangat soluble kan ya. Kamu aduk di gelas itu bisa larut. Terus kena air ya tentu larut gitu ya. Jadi garam itu ya, itu termasuk mineral, natrium, NaCl ya, atau sodium ya. Nah, itu biasanya dia kalau di tempat-tempat tertentu, terutama di daerah-daerah di mana rifting itu pertama terjadi ya, itu akan ada endapan garam yang cukup ekstensif karena lautnya itu waktu itu pada saat itu restriktif gitu ya. Jadi kalau kalian pernah baca stratigrafinya di Gulf of Mexico atau di di Brasil gitu ya, di Pacific Margin ya, itu di bawahnya ada salt ya. Atau kalian pernah pernah ya, atau sambil inilah ya, kamu buka Google Maps, nyalain satellite-nya, cari di Iran ada Salt Mountain. Nah, itu kayak gitu tuh. Salt itu garam itu bisa endapannya bisa banyak sekali, dan kalau di subsurface itu dia kayak odol gitu. Jadi kayak bisa ditekan dia keluar gitu ya, keluar ke permukaan. Nah, itu adalah endapan garam. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya. Nah, kemudian ada juga hidrolisis. Hidrolisis itu adalah pemisahan ya dari H2O itu bisa jadi H+ dan OH- gitu ya. Nah, if there's an acidifying agent present, jadi kalau ada yang agen-agen yang bisa mengakibatkan hidrolisis terjadi ya. Nah, ini tentunya yang paling penting itu adalah natural acids yang saya bilang tadi adalah hujan asam itu ya. Itu carbonic acids gitu ya. Jadi dari CO2 sama air itu bisa jadi HCO3- ya.
Jadi ada asam bikarbonat nanti di situ ya. Nah, terus silikat juga mengalami hidrolisis, yaitu pada saat dia membentuk mineral lempung ya. Jadi dari misalnya pembentukan kaulinit ya dari ortoklas ya atau dari feldspar. Makanya kalau kita punya granit biasanya yang akan lapuk dulu itu feldsparnya. Jadi mineral lempung, kuarsanya tertinggal gitu ya. Nah, lalu ada apa lagi? Ada oxidation ya, ada oxidation. Jadi oxidasi itu membentuk oksida tentunya. The most widespread evidence of oxidation is the formation of iron oxides and hydroxides from mineral containing iron. Jadi kalau ada mineral-mineral yang ada kandungan iron atau Fe-nya, itu ketika dia terekspos sama oksigen, dia akan membentuk oksida ya. Nah, oksida yang paling iron oxide yang paling gampang ditemuin itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Karatan, Pak. Ya, karat ya. Karat itu iron oxide. Jadi ketika besi terekspos ke itu, nah warnanya jadi kayak gini nih, red, orange, rust color. Jadi color, makanya tanah-tanah yang tanahnya merah, tanahnya orange ya, itu punya kandungan pelapukan dari batuan asal yang memiliki kandungan besi gitu ya. Jadi dan lingkungan pengendapannya kita tahu itu menjadi lingkungan yang toksik gitu ya, bahwa dia ada kontak dengan oksigen. Nanti kan ada yang oksidasi, ada yang reduksi gitu ya. Nah, even though the small amount, jadi kalau walaupun kandungannya hanya sedikit ya, itu masih mengalami proses-proses yang menghasilkan oksida besi tadi. Nah, kemudian material produced by weathering and erosion of material exposed on continental land masses is referred as terrigenous. Jadi maksudnya terrigenous di sini adalah derived from terrains ya. Derived dari daratan. Nah, terrigenous clastic detritus comprises minerals weathered out of bedrock, ya, lithic fragments and new minerals formed by weathering process. Jadi ada klasik terrigenous itu adalah terdiri dari mineral ya yang hasil dari pelapukan dari bedrock, kemudian lithic fragments. Lithic fragments itu batuannya masih bersifat batuan yang lama tapi jadi pecah-pecah ya. Kemudian ada lagi kalau terbentuk mineral baru. Mineral baru itu ya seperti tadi mineral lempung akibat pelapukan kimiawi dari silikat. Kemudian rock forming minerals can be categorized in terms of their stability in the surface environment. Jadi ini ya mineral pembentuk batuan itu kita klasifikasikan in term of itu ya stability ya pada surface environment. Stable minerals itu contohnya kuarsa ya, itu biasanya unaffected by chemical weathering processes, and physical weathering itu simply separates the quartz crystal from each other from other mineral in rocks. Oke. Okay? Jadi makanya ada pasir kuarsa murni gitu ya. Itu karena dia nggak bisa diapa-apain sama weathering gitu ya. Sehingga yang lainnya sudah rontok, dia masih sisa. Paling dia masih mengalami physical aja, abrasi gitu kalau ketika ditransport sehingga butirannya menjadi membundar misalnya. Nah, kemudian mica atau orthoclast juga relatively resistant to these processes, kecuali tadi ada kalau ada alkaline solution ya. Nah, tetapi ada seperti yang kayak plagioclast feldspars, amphiboles, pyroxenes, olivines itu dia bereaksi ya. Jadi makanya singkapan yang batuannya primitif ya, primitif saya katakan primitif itu adalah komposisi dari mantel ya. Masih ingat nggak komposisi dari mantel itu apa? Mineralnya didominasi apa?
Garnet, Pak. Garnet? Oh, enggak garnet. Jadi Silikat, Pak. silikat ya tentunya itu namanya semua mineral kita silikat. Nah, masih ingat reaksi Bowen? Harusnya kalian udah belajar nih reaksi Bowen, deret seri Bowen. Udah ngambil geologi fisik kan? Ayo, ada yang ya silakan mau Google juga nggak apa-apa. Seri Bowen silakan. Ada yang mau ini? Bowen series gitu kalau kamu cari ke Google. Ada yang ketemu udah? Nah, apa saja Bowen series itu? Deret reaksi pembentukan mineral, Pak. Ya apa? Coba sebutkan mineralnya. Deretnya gimana? Olivin, lalu piroxen, amphibol, biotit, Pak. Lalu Ya. potassium feldspar. Ya, jadi ada continuous ya, ada seri yang continuous, ada seri discontinuous ya. Yang continuousnya feldspar, plagioclase ya. Yang discontinuousnya olivin, pyroxene, hornblende, biotit ya. Nah, itu makin ke atas itu pembentukannya temperaturnya makin tinggi atau makin rendah? Makin ke olivin? Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Makin tinggi. Nah, itu kalian bisa pahami kenapa dia tinggi. Karena dia termineralisasi pada temperatur tinggi. Nah, temperatur tinggi itu apa? Kerak atau mantel? Mantel, Pak. Mantel. Mantel, Oke. Pak. Oke, paham ya. Jadi kenapa yang mantel-mantel itu olivin, pyroxene, hornblende itu misalnya walaupun dia tersingkap dia akan gampang reaksi gitu ya dengan chemical sehingga dia terubah menjadi mineral lempung. Nah, kita di alam ya. Nah, itu sangat penting untuk clay minerals itu terjadi karena ya itu tadi macam-macam ya. Kita punya kaolinit, kita punya ilit, kita punya klorit, kita punya morilonit, dan juga pembentukan dari tanah yang pelapukan batuan yang dengan karakter tertentu itu bisa bernilai ekonomis. Misalnya oksida dari aluminium itu bisa terjadi ya, bauksit itu ya, itu dari chemical weathering. Hematit juga ya, iron oxide gitu ya, itu juga dari chemical weathering. Sehingga proses-proses chemical weathering ini cukup penting dalam hal mineral ekonomis ya. Nah, ini tadi yang harusnya saya majukan, tapi nggak apa-apa, bagus berarti kan ya. Kita punya olivin, pyroxenes ya, amphibol ini hornblende, terus kita punya biotit, kita punya muscovite, kita punya kuarsa. Nah, ini increase resistant to chemical weathering, dimana kalau paling bawah berarti dia paling resisten. Nah, kayak quartz itu kenapa tidak di highlight? Karena pada dasarnya quartz itu tidak terubah sama weathering chemical. Sedangkan yang lainnya itu dengan rate yang berbeda-beda itu berubah menjadi mineral lempung ya. Ingat ya. Menjadi kaolinit, ilit, morilonit, dan klorit. Sorry. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, saya mau bertanya, mengapa quartz tidak mengalami pelapukan, Pak? Mengapa, Pak? Mengapa yang ini, Pak, quartz itu tidak mengalami pelapukan yang seperti tadi Bapak bilang?
Oke, jawabannya pertanyaannya bagus ya, tapi jawabannya panjang. Itu adalah pada dasarnya struktur dari kristalnya. Ikatan kimianya dia sangat kuat ya, sehingga susah untuk dipecah-pecah. Akibatnya tidak ada reaksi kimia yang atau memiliki kinetik yang cukup kuat untuk memecah. Terus kan perubahan itu karena rantai kimia atau senyawa itu pecah ya, diputus dan berubah menjadi senyawa lain gitu ya. Nah, kalau quartz dia kamu pelajari lagi bagaimana struktur kimiawinya. Nah, coba nanti lihat ya. Dia memiliki ikatan yang cukup kuat, oke? Baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Nah, tentunya hasil dari tadi ya, pelapukan baik mekanis maupun kimiawi, itu hasilnya adalah tanah. Jadi tanah itu adalah pelapukan atau batuan yang lapuk gitu ya. Nah, itu aja gampangnya. Nah, itu adalah kita sebut soil kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi soil formation is an important stage in the transformation of bedrock and regolith into detritus ya. Jadi regolith itu yang pecah-pecah tadi juga akan berubah ya, nextnya menjadi soil sehingga bisa menjadi available for transport and deposition. Nah, biasanya apa yang ada di tanah? Apa yang membedakan antara batuan pecah-pecah dan tanah? Karakter apa ada di tanah itu? Struktur dan ukuran, Pak. Struktur dan ukuran. Oke, mungkin pertanyaannya saya rubah. Apa yang ada di tanah tidak ada di batuan dan di pecahan-pecahan batuan? Unsur hara, Pak. Unsur hara, betul ya, unsur hara. Itu apa kalau dalam bahasa sainsnya itu apa? Unsur hara ya pasti ada ya, tapi unsur hara itu untuk apa sih? Diperlukan oleh siapa sih? Tanah, Pak. Tanah, Pak. Diperlukan untuk tanah, bukan. Tanah itu Tumbuhan, Pak, Tumbuhan, tumbuhan. Pak. Tumbuhan, Pak. Tumbuhan, tumbuhan. Apalagi? Hewan. Hewan. Jadi apa itu? Tumbuhan, hewan itu apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup ya, makhluk hidup itu organisme. Jadi pada dasarnya tanah itu ada material organik lah ya. Ya. Material organik di mana dia bisa dimanfaatkan juga oleh organisme untuk hidup gitu ya. Jadi makanya kalau tanah itu udah bisa tumbuh-tumbuhan, udah bisa ada masuk cacing gitu ya. Sehingga ada proses-proses weathering yang juga dipengaruhi oleh aktivitas biogenik atau aktivitas makhluk hidup gitu ya. Nah, biasanya seperti apa? Misalnya akar-akar gitu ya, akar-akar dari tanaman gitu ya. Itu di tanah dia ini, tapi dia di bawah itu sampai ke batuannya kan. Semakin enhance lagi deh breaking down dari batunya gitu ya. Ketika tanah itu batuan itu tertembus oleh akar-akar dari pohon gitu ya. Tapi nggak mungkin tumbuh tanpa ada tanah di atas ya yang memiliki humus tadi ya. Nah, seperti ini contohnya ya, bahwa kita punya vegetasi ya, kita punya horizon tanah ya. Jadi ada regolith is a layer of loose heterogeneous superficial deposits covering solid rocks. Jadi pada dasarnya kita sebut bisa lah ini ya regolith gitu ya. Tanah juga ya, tapi tanah itu secara khusus ya ada horizon ini, horizon O itu biasanya yang memiliki oksidasi dan tanaman-tanaman. Terus horizon A ya, itu ada leaching dari organic particles. Kemudian horizon
B itu udah mulai hilangnya organic matter-nya. Dan horizon C itu adalah pecahan-pecahan batuan ya. Jadi pecahan-pecahan batuan yang besar, kemudian ada yang lebih kecil lagi. Nah, nanti kita lihat ada soil profile-nya ya. Jadi regolith ini yang pecah-pecahnya. Jadi in situ soil profile with a division to different horizon according to the presence of organic matter. Jadi kalau soil itu didefinisikan dari kehadiran organik material organiknya dan degree of breakdown of regolith. Jadi regolith itu tadinya pecahannya besar-besar, kemudian kecil-kecil, nanti pecahannya bisa berukuran sampai lebih kecil lagi kayak pasir gitu ya. Nah, soil profiles become thicker through time. Jadi profil tanah itu bisa menebal ya karena ya namanya pelapukannya berlangsung ya. Kemudian karena organic matter juga accumulates ya di atas gitu. Jadi karena tadi tanaman sudah bisa tumbuh, tentu daun-daunnya membusuk jadi material-material tanah juga gitu ya. Nah, kemudian yang tadi soil profile seperti ini, ketika ada datang gravity atau misalnya kalau bisa dibawa oleh air ya ataupun yang lainnya ya seperti gravity. Jadi kalau kalian punya daerah yang memiliki tanah longsor ya, itu dulunya kan batu semua ya. Ketika dia belum melapuk dia nggak akan bisa longsor kan. Nah, ketika dia sudah lapuk, membentuk regolith, membentuk tanah, terus ada ketidakstabilan lereng, dia akan longsor. Ketika dia longsor, material dari sedimen itu otomatis tertransport. Itu transportasi pertama dari tempat di mana dia berasal batuan asalnya itu disebut erosi ya. Jadi erosi itu pada dasar transportasi, tapi terjadinya pertama yang memindahkan material dari batuan asalnya gitu ya, tempatnya. Nah, kemudian ketika dia sudah tererosi, material lepas-lepas itu semakin mudah untuk terbawa air, terbawa angin, dan terbawa medium lain untuk menjadi sedimen ya. Nah, in temperate and humid tropical environments, most of the sediment carried in rivers. Jadi, most of the sediment, sebagian besar dari sedimen itu terbawa di sungai, gitu ya. Nah, sedimen yang terbawa di sungai itu dulunya adalah bagian dari tanah. At some point of their development itu dulunya bagian dari soil. Entah soilnya longsor, entah soilnya terbawa banjir bandang dan lain-lain ya. Kemudian continental depositional environments are also sites of soil formation ya. Jadi soil formation itu bukan hanya di batuan dan di tempat-tempat yang ini ya, tapi tempat-tempat yang seperti dataran banjir di mana sedimen itu mengendap secara periodik ketika banjir, itu juga terjadi pembentukan tanah. Nah, kemudian soils itu kemudian menjadi penting karena dia bisa juga menjadi bagian dari stratigraphic records, kita sebut sebagai paleosols atau tanah purba. Nah, tanah purba ini menunjukkan merupakan marker yang penting karena kita ketika ketemu paleosols kita tahu bahwa itu pernah terjadi exposure gitu. Exposure atau pelapukan itu bisa menjadi tanda sequence boundary atau erosi, istilahnya erosional surface gitu ya, bukan depositional. Kalau depositional dia selalu di bawah muka air dan mengendapkan sedimen. Nah, ini ya, ini perbedaan antara erosion dan transport. Bukan perbedaan sebenarnya, penjelasan lanjutan ya. Nah, kemudian weathering is the in situ breakdown of bedrock and erosion is the removal of regolith material. Jadi in situ di tempat ya. Jadi pelapukan batuan di tempat itu kita sebut weathering. Nah, ketika hasil dari weathering itu dipindahkan itu disebut erosi. Ya.
Jadi harus paham nih ya, paham benar apa namanya erosi itu ya. Kemudian loose material on the land surface may be transported downslope ya. Loose materials yang tadi hasil erosi itu bisa tertransport ke hilir dengan pengaruh gravitasi ya, dan pengaruh medium seperti air, angin, dan es. Oke. Nah, biasanya rontokan, jatuhan, longsor, slumps itu biasanya pertama-tama bertanggung jawab gitu ya untuk meremove sangat jumlah sangat besar gitu ya. Kalau misalnya kalau sungai mungkin membawa sedimen tuh bertahap gitu, tapi kalau yang rontok, longsor itu biasanya terjadinya abrupt ya, secara istilahnya tiba-tiba rontok, tiba-tiba longsor gitu, tapi dia berpengaruh terhadap jumlah besar untuk mentransport sedimen. Tetapi ketika dia terjadi secara gravitasi, biasanya itu tidak tertransport jauh gitu ya. Hanya ke lantai dari lembahnya gitu. Ya, sampai slope-nya berhenti ya udah dia stop di situ. Nah, selanjutnya estafet ke medium lain untuk mentransportasi sedimennya gitu, kayak air atau yang lainnya gitu ya. Nah, the transport of detritus over greater distance normally involve water. Jadi kalau untuk mentransport sedimen ya yang dari misalnya kalau kalian lihat di pantai itu biasanya involve water. Jadi dia dibawa air gitu ya, dari sungai, entah dari daerah tempat lain di laut itu, di istilahnya dipakai longshore current gitu ya. Nah, tapi tentu juga di daerah-daerah lain, di iklim yang lain ya, itu es dan angin itu memiliki peran yang juga sama pentingnya. Kayak di gurun misalnya, itu semua dari pasir-pasir yang di gurun itu ya dibawanya sama angin karena airnya tidak mengalir di situ. Nah, lalu anginnya nggak ada, airnya membeku, ya dibawanya sama es di glasier, nanti kita bicara ya. Nah, kemudian di gravitasi yang kita bisa bahas juga bahwa erosi dan transport itu ya terjadi harus ada kondisi slopes ya, ada kemiringan lereng. Kalau datar-datar saja ya tidak ada gravitasi atau longsor karena gravitasi ya. Jadi yang penting dimengerti under gravity itu pasti ada slope, ada ketidakstabilan ya, ada energi potensial sehingga jatuh gitu ya, jatuh ke hilir. Nah, tetapi jatuhnya itu ya harus sesuatu yang lepas dulu kan ya. Nah, makanya kalian harus ingat nih, weathering itu proses pertama ya, membuat dia lepas-lepas ya. Nah, kemudian ketika lepasannya itu pindah, itu akibat dari erosi atau transportasi. Nah, pindahnya secara gravitasi atau pergerakannya itu ada banyak ya, spektrum ya. Spektrumnya ada yang kita sebut landslide. Landslide itu coherent mass of bedrock has moved downslope without significantly breaking up in the process. Jadi dia ketika longsor itu pada dasarnya pindah hanya geser aja gitu, ngerti nggak? Jadi kayak nggak ada proses pencampuran ketika longsor itu. Mostly ya, mungkin di ujung-ujungnya ada, tapi ketika dia longsor itu namanya slide. Kayak sebut slide. Slide itu kan kayak perosotan gitu ya. Nah, kalau kamu perosotan kan yang merosot hanya di bagian istilahnya base-nya aja gitu ya. Nah, itu landslide. Nah, kalau rockfall beda, dia jatuh gitu ya bercampur gitu ya. Karena biasanya itu karena tebing-tebing di yang memiliki fragmen batuan yang cukup banyak, sudah lepas-lepas, tidak stabil hingga dia jatuh. Nah, this movement under gravity alone may be triggered an earthquake. Jadi gempa itu bisa tertrigger oleh kejadian-kejadian seperti ini ya. Tsunami juga bisa ya. Kalau kalian ingat di
Palu tahun berapa saya lupa, 2018 itu yang tsunami itu kan karena ada submarine landslide ya. Jadi longsoran di bawah laut itu ke apa namanya, mengakibatkan tsunami gitu ya. Mungkin juga kalian ingat yang longsor tsunami kecil, nggak kecil juga karena ada beberapa selebriti yang meninggal ya, yang ngeband itu di Banten itu karena tsunami akibat rontokan dari tubuh Gunung Krakatau ya. Jadi cukup inilah ya, cukup besar skalanya ya. Oke. Nah, movement downslope itu biasanya juga dipicu juga oleh adanya air di dalam lapisan regolith sehingga menjadi lubricated atau terlumasi lah ya gitu ya. Nah, the much slower process, dan istilahnya kalau creep ya, Nah, kalau creep itu beda. Tadi ada kita punya fall, ada slide, ada creep. Creep itu kayak merayap ya bahasa ininya. Nah, kalau tanah itu soil creep itu terlihat ya. Soil creep, kalau sudah ada pergerakan soil creep itu biasanya ada retakan-retakan di tanah gitu. Nah, itu hati-hati, itu bisa next-nya bisa jadi tanah longsor gitu ya. Nah, ketika terjadi proses-proses ini itu kita sebut sebagai undergravitasi. Tetapi ketika ada airnya, yang airnya cukup banyak, itu kita sebut debris flow. Pernah lihat ada video atau apa di sosmed itu ya, batu-batu bergerak ke batu pasir campur gitu, lumpur bergerak gitu di sungai gitu ya. Itu debris flow ya. Jadi debris tapi dia flowing gitu. Kalau biasanya kita lihat kan yang mengalir tuh airnya, dan ini yang mengalirnya itu debrisnya. Oke. Nah, ini ilustrasinya ya, kalau fall itu pecahan-pecahan ini ya, jatuh gitu, rontok sehingga ini menjadi tercampur. Nah, kemudian slide itu coherent slide unit. Coherent ini maksudnya dia masih menyatu nih, ketika dia bergeser tuh satu unit ini tuh menyatu dan sama-sama tertransport ke bawah. Nah, tapi kalau di dalam unit ini punya airnya, ada kadar airnya, biasanya dia pas ke bawah juga dia akan semakin kayak terdistort gitu ya, sehingga terjadi slump. Semakin banyak airnya kita sebut sebagai debris flow ya. Debris flow dia mengalir ya, ada internal dari laminar flow-nya terjadi. Oke. Ini kalau nggak salah nanti kita pelajari minggu depan atau istilahnya kalau next hari Kamis kita belum selesai ini, kita mekanisme transportasi, kita bahas itu apa ya, laminar flow, apa turbulen. Semakin airnya banyak lagi, itu dengan keenceran rendah gitu ya, itu akan terjadi turbulen atau turbulent current gitu ya. Jadi kayak ada asap dari sedimen itu masuk ke tertransport secara gravitasi. Nah, biasanya ini terjadi di bawah muka air ya. Turbidity current-nya terjadi di bawah muka air ya. Oke. Makanya yang lain ini tidak ada lambang dari muka airnya ya, karena ini ada gravitasi di kondisi subaerial atau di atas permukaan air, dan ini adalah aqueous atau di bawah permukaan air. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya break dulu 5 menit sambil minum, kalian berpikir ya apa yang mau ditanyakan ya. Nanti kita kembali. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan aja kalau gitu. Nah, ini kira-kira ini jenisnya fall, slide, atau slump, atau apa ini? Yang ini nih. Fall, slide, slump, atau debris flow yang ini?
Slide, Pak. Baik, Pak. Slide. Nah, kalau slide tadi cirinya kan dia koheren ya. Di dalamnya ini tidak terjadi pergerakan dan percampuran. Nah, kalau ini apa nih? Rockfall, Pak. Ya, ini rockfall ya. Jadi rockfall itu adalah seperti ini. Jadi dia pecahan-pecahannya jatuh, tapi di dalamnya itu tidak koheren sehingga dia bercampur ya. Ini. Jadi dia dari apa di atas ini kalau kita fotonya dikatasin lagi ini ada cerukan lah ya. Ada sesuatu misalnya batuan yang memiliki rekan-rekan yang sudah mengalami physical weathering cukup ini ya, cukup intens sehingga ada material lepas yang kemudian jatuh gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai talus cones atau kerucut talus ya. Ini ya. Jadi di mountain area with strong physical weathering itu terjadi nih. Nah, ini ciri-cirinya biasanya teksturnya sortingnya jelek ya, karena dia tidak punya jarak yang jauh untuk dan medium untuk memilah-milah besar butir, dan biasanya butirannya bersifat berbentuk menyudut ya, karena dia baru jauh ya, baru dekat saja. Nah, oke, kita lanjutkan ya, erosion and transport by water. Jadi yang ini ya, erosion by water on hillsides is initially as a sheet wash. Jadi sheet wash itu apa? Itu unconfined surface runoff down a slope following a rain. Jadi coba kamu pikir bahwa kalau sheet wash atau unconfined flow itu dia nggak ada channelnya, nggak ada paritnya ya. Jadi di permukaan aja dia mengalir gitu ya. Nah, this overground flow may pick up loose debris from the surface and erode regolith. Jadi ketika air itu mengalir atau ya bergerak di permukaan, dia bisa pick up atau mengambil misalnya material sedimen yang lepas sehingga dia akan tertransport ke tempat lain. Nah, the quantity of water involved and its carrying capacity depends not only on the amount of rainfall but also the characteristic of the surface. Maksudnya nggak hanya curah hujan yang berpengaruh, tetapi juga karakteristik dari surface-nya. Tentunya kenapa? Karena air itu mengalir sangat lebih cepat pada yang lebih terjal gitu ya. Kalau dia hanya dataran saja, ya tentunya ya airnya mengalirnya nggak terlalu kencang, juga sedimennya nggak kebawa kemana-mana ya. Nah, kemudian ada juga kontrol dari vegetasi. Makanya vegetasi itu cenderung mengurangi aliran dan memerangkap debris ya. And porous substrate results in infiltration of the surface water. Jadi sekitar vegetasi itu akan menjadi porous dan menjadi tempat air masuk. Nah, makanya orang bilang jangan membangun di daerah resapan air gitu ya, karena satu bisa longsor, kedua karena vegetasinya hilang kan karena dibangun, jadi nggak ada yang menahan gitu ya. Nah, ini ininya apa maksudnya. Kemudian surface runoff is therefore most effective at carrying detritus during flash flood. Jadi surface runoff ini beda dengan air-air di sungai atau di yang punya paritnya. Itu ketika dia flash flood ya, jadi akan lebih efektif ya. Karena flash flood itu biasanya banjir bandang itu melebar airnya nggak hanya di sungai saja. Nah, dan biasanya terjadi lebih parah gitu di tempat yang terjal dan juga tempat yang tidak banyak vegetasinya. Vegetation cover and thicker permeable soils in temperate and tropical climates tend to reduce transport. Jadi efeknya negatif ya kalau untuk transport dan erosi. Kalau kita punya vegetasi itu bakal mengurangi erosi dan transportasi. Kemudian sheet wash become concentrated into gullies that confine the flow, and these gullies coalesce into channels. The headwaters of streams and rivers are established.
Jadi ini adalah mekanisme di mana streams itu mulai terbentuk ya. Jadi kalau streams itu adalah apa ya kalau kita bahasa di Indonesia itu kayak bukan kali, creek itu ya, kayak aliran-aliran kecil dari pegunungan yang memberi air ke atau sedimen ke sungai besarnya. Nah, kemudian sungai-sungai itu mengerosi bedrock ya, karena ada turbulent flow yang scours ya. Scours itu adalah mengerosi lah ya, scour itu adalah kalau kamu punya makan es krim gitu ya di sendok, nah itu scour. Jadi kayak apa ya bilangnya? Scours itu bahasa Indonesianya mengikis mungkin ya, mengikis. Nah, biasanya kikisan itu adalah terjadi di di samping channelnya dan di dasar channelnya ya. Nah, eroded material itu bisa terbawa oleh air itu secara bed load ya atau in suspension. Jadi apa maksudnya ini kita belajar nanti di modul selanjutnya, bed load dan suspended load dan lain-lain ya. Dan atau di dalam larutan. Maksudnya di dalam larutan tuh jadi bukan hanya sedimen yang terbawa tetapi juga ion-ion ya di air-air yang sudah mengalami terpengaruh oleh chemical weathering. Ya, the confluence of stream form larger rivers. Jadi pertemuan dari stream tadi membentuk sungai-sungai yang lebih besar, kemudian yang akhirnya menjadi sistem pengendapan di fluvial, di daratan seperti air di daratan seperti danau dan di akhirnya bermuara ke lautan. Oke. Kemudian erosion and transport by wind. Ini hanya sekilas-sekilas. Nanti kita next pertemuan selanjutnya itu kita membahas spesifik ya lingkungan pengendapan. Misalnya lingkungan pengendapan gurun, lingkungan pengendapan danau, lingkungan pengendapan sungai dan lain-lain itu nanti karakteristiknya seperti apa nanti kalian coba belajar ya. Kita di sini membahas secara garis besarnya saja gitu ya. Nah, ini tadi kan winds are the result of atmospheric pressure differences that are partly due to the global temperature distributions. Kemarin kita sudah bahas adanya perbedaan temperatur itu mengakibatkan perbedaan tekanan ya. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa temperatur tinggi itu tekanannya rendah, sedangkan temperatur rendah itu tekanannya tinggi, sehingga udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Itu yang terjadi ya. Itu menjadi angin lah ya jadinya. Kemudian pressure difference juga terjadi di perbedaan antara temperatur di air, sehingga terjadilah ocean currents atau aliran dari laut ya, air laut ya. Oke, heat absorbed by land masses and cold air over high glaciated mountain regions. Ini yang mengakibatkan monsoon. Kalian harus baca-baca ya apa itu ya monsoon ya, yang mengakibatkan hujan di istilahnya bagian Southeast Asia dan sekitarnya ya, karena ada tadi ya, jadi heat absorbed by land masses and cold air over high glaciated mountains. Jadi kaitannya dengan ketika ada pergerakan udara yang membawa uap air ke Himalaya akan terjadi terbendung sehingga dia harus berputar. Nah itu kalian coba cari ya.
A complex and shifting patterns in regions of high pressure, ya, anticyclones and low pressure depressions. Regions generates wind all over the surface of the earth. Jadi kompleks ini. Jadi makanya perkiraan cuaca itu nggak pernah bisa tepat ya 100% karena efek dari terlalu kompleks ya yang diperkirakan. Namun mungkin sebagian besar masih bisa diprediksi. Winds experienced at the present day range itu up to storm force winds. Jadi more than 100 km per jam itu kita sebut badai. Nah, kalau hurricanes atau tornado atau yang lebih besar lagi itu biasanya sampai 2 kali lipat ya velocity-nya di atas 200 km per jam sehingga bisa menerbangkan debris-debris yang cukup besar. Tetapi overall winds ya yang normal wind itu biasanya hanya bisa memindahkan ukuran pasir atau lebih kecil. Jadi biasanya juga yang banyak terdeposisi oleh angin adalah very fine sand gitu ya. Nah, wind erosion is most effective where the land surface is not bound by plants. Jadi tentunya ini kalau yang nggak ada tanamannya, yaitu di gurun ya. Nah, makanya dia sangat efektif di gurun. Ya, jadi hence it's prevalent where the vegetation is sparse. Jadi kayak di daerah-daerah yang bukan di gurun saja, daerah dingin juga kan nggak ada tanaman ya. Jadi itu lebih berfungsi juga ya. Jadi daerah dingin, terus daerah gurun. Dry floodplains of rivers, sandy beaches, exposed sandbanks in rivers in any climate setting might also be susceptible to wind erosion. Jadi apapun ya yang memiliki berukuran pasir dan lebih halus dan dia kering dan dia lepas itu bisa sangat rawan untuk dierosi oleh angin. Jadi eroded fine material itu ya dari mulai up to atau sampai dari ukuran pasir itu bisa terbawa angin itu sampai ratusan bahkan ribuan kilometer ya. Ini referensinya. Nah, the size of material carried is related to the strength of the air current. Jadi tentunya yang debu ya, debu-debu itu bisa terbawa oleh angin-angin yang sepoi-sepoi misalnya, tapi kalau berukuran pasir itu biasanya anginnya akan lebih butuh velocity yang cukup besar pula. Nah, kemudian kita punya transport by ice ya. Glaciers ya in temperate mountain regions make a very significant contribution to the erosion and transport of bedrocks and regolith. Kita akan belajar glacier lebih lanjut nanti ya. The rate of erosion is between 2 and 10 times greater in glaciated mountain areas than in comparable unglaciated regions. Jadi erosinya di tempat yang terglasiasi atau ada glasiernya itu 2 sampai 10 kali lebih tinggi ya rate-nya dibandingkan tempat-tempat yang hanya dingin saja tidak ada glasiernya gitu ya. In contrast, glaciers and ice sheets in polar regions tend to inhibit the erosion of materials because the ice is frozen to the bedrock. Nah, tetapi ada tempat-tempat di mana dia punya glasier, tapi glasiernya itu karena sangat beku, ya. Jadi es, benar-benar es batu gitu ya. Tidak pergerakannya sangat ini, dia tidak mengerosi bedrocks. Jadi, tapi hanya pergerakannya karena gravitasi ya, shearing di internal esnya. Nah, tetapi sedimen terbawa di glasier tipe ini itu di bagian-bagian atas dan tepinya. Nah, kalau sudah masuk ke temperate di mana glasiernya itu punya pelumas di bagian dasar, jadi mencair di bagian dasar, itu bisa mengerosi bedrocks ya. Jadi dengan cara abrasi dan plucking. Ini nanti kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Kemudian glacial abrasions occurs ya. Jadi itu bisa mengerosi bedrock secara abrasi dan plucking itu karena
massa dari esnya itu yang padat itu akan sangat berat dan memiliki force yang cukup tinggi. Nah, karena pergerakan es tadi ya yang cukup kuat itu menghasilkan namanya glacial striae, maksudnya kayak kelurusan-kelurusan akibat goresan dari glasier ya di tempat-tempat di mana glasier itu bergerak. Itu bisa mengerode batuan atau memberikan goresan pada batuan sampai a few millimeters deep ya. Nah, itu ketika kita melihat itu bisa melihat arah relatif pergerakan glasiernya ya. Jadi kalau di sesar kita bisa namanya ada slicken slide gitu ya, slicken slide sorry. Kemudian the scouring process atau pengikisan ya, prosesnya itu bisa menghasilkan rock floor atau tepung batuan. Jadi batu-batu itu bisa dihancur-hancurkan ya sama es di bagian bawah itu ketika dia terhimpit dan bergerak. Kemudian tentunya fragmen-fragmen yang berukuran lanau sampai lempung ya. Nah, plucking is also common where glaciers flows over an obstacle. Jadi plucking itu bisa kayak kalau ada gundukan besar gitu ya, kayak bahkan glasier itu dikatakan bisa menggerakkan menggerakkan gunung kecil gitu ya. Gunung kecil itu bisa tergerakkan oleh glasier. Nah, kemudian kita juga ada istilah denudasi dan landscape evolution. Denudasi itu apa sih? Jadi sebelum saya lupa ya, karena ini kita begini, karena kita nggak punya contoh yang cukup banyak di Indonesia karena kita daerah tropis ya, kita nggak punya glasier. Saya pengen kalian coba-coba cari dokumentari video atau di YouTube atau di Netflix dan lain-lain tentang glasier sehingga kalian bisa lebih terbayang ya, atau bacaan atau gambar atau lain-lain ya. Pokoknya baca aja apa itu glasier untuk Senin minggu depan ya. Jadi kalian punya background ketika saya membahas glasier sehingga saya nggak hanya cerita berdasarkan kata-kata saja, tapi kalian sudah bisa membayangkan apa sih glasier itu, skalanya seperti apa gitu ya, letaknya di mana gitu ya. Oke? Nanti kita bisa sharing Baik, lah ya. Pak. Kita bisa sharing, kalian masing-masing ya, masing-masing punya satu gambar yang istilahnya kalian paling suka ini loh, yang merepresentasikan glasier ya. Oke, bisa ya? Kan cuma ada berapa orang, nanti kita bisa sama-sama lihat ya. Nanti kalian cerita tuh, ini yang saya temukan glasiernya ya. Kalian cerita atau kalian bisa bertanya ya, Pak ini kenapa bisa begini gitu. Nanti kita diskusi ya. Baik, Pak. Oke, ingat ya. Jadi Jasenda tolong ingatkan teman-temannya nanti ya, buat Senin minggu depan kita bicara glasier. Baik, Pak. Oke. Nah, kemudian denudasi dan evolusi dari landscape ya, atau bentang atau muka bumi gitu. Nah, the lowering of land surface by the combination of weathering and erosion termed denudation. Jadi denudasi itu adalah pada dasarnya hasil dari pelapukan dan erosi. Kenapa? Karena denudasi itu mengelupas dikupas, jadi muka bumi itu sampai dia itu akan semakin tipis, bukan semakin tipis, semakin lower gitu ya. Yang tadinya gunung tiba-tiba jadi dataran karena gunung tersebut sudah melapuk dan akhirnya tererosi ya. Kemudian weathering and erosion processes are to some extent interdependent. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan ya. Jadi kombinasi dari dua proses ini adalah yang paling penting untuk sedimentary geology.
Aduh, ini saya baru dapat berita duka. Kalian nggak ini kayaknya ya, nggak tahu dengan Pak Bambang Priadi, tahu Pak Bambang Priadi? Tidak tahu, Pak. Tidak ya. Pak. Tidak tahu, Pak. Dosen geologi juga baru meninggal dunia ini. Baru saja jam 8 tadi. Mohon ini ya didoakan ya. Karena beliau ini sudah ini ceritanya sedih juga karena beliau ini dulu aktif gitu ya ke lapangan tahu-tahu tahun lalu kalau tidak salah beliau mengalami kecelakaan tuh gini. Jadi beliau kan geokimia lalu ada geothermal gitu. Beliau ke lapangan, beliau itu terceblos ini manifestasi, jadi lumpur panas gitu. Sampai ke paha ya. Jadi kalau tidak salah ya, jadi itulah hati-hati kalau ke lapangan gitu ya. Sampai ke paha itu sampai apa ya namanya, nggak bisa sembuh, kasihan ya, memang nggak tahu kenapa. Jadi udah setahun itu ganti kulit, operasi ya luka bakar, dan butuh cuci darah gitu-gitu. Aduh, jadi akhirnya mungkin ya ini ya Allah berkata lain gitu ya. Jadi aduh, saya nggak ada kata-kata nih kalau kayak gini nih. Ya saya mohon doanya aja ya untuk guru kami ya Pak Bambang Priadi ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mohon didoakan ya. Jadi mungkin nanti mungkin dosen-dosen dari Unpati juga pasti tahu lah dengan beliau ya. Jadi mohon kita doakan bersama ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik, Pak. Tentang denudasi tadi ya. Jadi gini, sampai mana? Jadi implikasi ya dari denudasi itu tentunya dari tadi weathering and erosion ya. Kombinasinya ya, bagaimana dia denudasi itu terjadi cepat atau lambat itu dari kombinasi topografik, iklim yang kemudian mempengaruhi dari perkembangan tanah dan vegetasinya ya. Jadi misalnya yang di gunung seperti apa, yang dataran seperti apa, yang iklimnya dingin seperti apa, iklimnya hangat seperti apa ya. Nah, different bedrocks lithologies itu ya. Nah, ini juga penting diingat bahwa litologi yang berbeda ya pada batuan itu merespon berbeda terhadap pelapukan dan juga terhadap proses-proses fisika mekanis ya, kimiawi dan proses biologi ya. Nah, kemudian hasil dari denudasi itu adalah topografi dan relief. Jadi it's unique ya, it's unique why? Because pertama kita punya tadi ya kita ngomong pegunungan itu kan akibat dari tektonik proses ya. Tektonik proses, pertemuan lempeng gitu ya. Tetapi ketika sudah dipengaruhi oleh pelapukan dan erosi, itu terjadi juga kan bentukan-bentukan topografi ya dan relief. Jadi bukit-bukit yang misalnya kalau di Bentang Kars tuh bukit Pepino Hills yang bentuknya bulat-bulat kayak di Raja Ampat gitu ya. Kayak di istilahnya itu bukan akibat tektonik kalau itu akibat proses-proses eksogen. Ya. Jadi kalian kalau ingat ya geologi fisik kan kalian belajar ya proses-proses yang membentuk muka bumi atau adalah proses eksogen dan endogen. Nah, endogen itu tectonic plates. Jadi eksogen itu adalah dari weathering and erosions ya. Nah, a distinction to be made between the altitude of a terrain and its relief ya, topografi itu ya namanya, perbedaan ketinggian ya, which is the change in the height of the ground over the area. Jadi dari muka tanah itu bagaimana sih ya, reliefnya itu seperti apa? Kalau reliefnya itu dataran ya dia perbedaan antara muka tanah dan
bentang alamnya itu cukup minimal gitu ya. Nah, ada yang daerah ini disebut plateau ya. A plateau may be thousands of meters above the sea level, tapi dia flat gitu ya. Nah, ketika dia flat, denudation proses itu akan lebih kecil ya. Sehingga rates of denudation process across the plateau itu akan sangat rendah dibandingkan ya ketika di pegunungan. Nah, jadi begini maksudnya. Ini walaupun dia di pegunungan, tapi kalau dia reliefnya sedikit ya, jadi kayak plateau gitu ya, kayak begini ya. Terus saya bisa nggak nih pakai hand nih? Oke, touchpad untuk bikin gambar sebentar. Jadi ini kita punya dataran rendah ya. Kita punya dataran tinggi gitu. Yang sama-sama datar gitu ya. Nah, ini denudation prosesnya ini dan ini bisa sama padahal dia di ketinggian ya. Nah, berbeda kalau kita punya dataran rendah terus kita punya pegunungan yang begini gitu ya. Nah, ini proses ini yang reliefnya tinggi ini akan erosinya akan lebih intens gitu ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, good. Jadi relief dan topografi harus ngerti ya apa itu relief, apa itu topografi ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian rock fall and landslides are clearly more frequent on steep slopes than in areas of subdued topography. Maksudnya yang terjal-terjal tadi ya akan lebih intens rock falls dan landslides-nya ya. Kemudian stream flow ya and overland water flow are faster across steeper slopes. Jadi air juga mengalir akan lebih cepat gitu ya. Ya. Air akan mengalir lebih cepat ya. Rockfall frequent udah tadi. A deeply incised topography consisting steep side valleys ini bisa separated by narrow ridges provides the greatest area of steep slopes ya. Jadi steep slopes tebing yang terjal yang tinggi ya untuk menjadi tempat yang paling ini untuk membentuk regolith dan membentuk erosi. Itu biasanya terjadi di topografi atau area yang ada yang unik namanya, sebenarnya kita bisa bahas di minggu depan, cuman kalian juga bisa cari nanti ya, selain glasier itu kita sebut sebagai selain glasier kalian cari juga namanya fjord ya. Fjord itu FJORD ya. Coba kalian cari itu apa ya, kenapa bisa terbentuk gitu ya. Bentar, saya chat aja biar. Oke, tahu ya tuh? Terlihat? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti kalian cari ya. Oke, kita continue dulu ya. Relief tends to be greatest in the areas that undergoing uplift due to tectonic. Jadi relief ya, relief itu yang tadi yang bentukannya sangat kontras antara yang gunung dan lembahnya ya. Itu karena ada tectonic activity dan juga mungkin ada thermal doming ya karena hotspot. Nah, kemudian rejuvenation of the landscape uplift occurs mainly around plate boundaries. Jadi rejuvenation tuh maksudnya gini, rejuvenation tuh ketika dia di erosi ya, ketika gunung ini ada gimana caranya?
Ini ada gunung ya. Terus dia ketika itu dierosi ya, dia menjadi begini gitu. Terus dia bisa jadi gunung lagi. Itu kenapa? Itu karena ada uplift dari tektonik. Nanti kalian bisa inilah ya bahas. Kenapa? Karena aktivitas dari tektonik dan vulkaniknya akan sangat intens di daerah-daerah dengan batas lempeng. In tectonically stable areas itu the relief is subdued ya. Jadi hasilnya berarti weathering dan erosionnya akan terbatas dan topografinya juga enggak akan terlalu wild gitu ya. Gentle kita sebutnya. Kemudian the cratonic centers of continental plates are typically regions of low relief. Hence, rates of denudation are low. Jadi center dari kontinen ya, kontinen misalnya Australia, North America, Afrika itu biasanya low reliefnya sehingga denudationnya juga low gitu ya. Nah, tentu yang kita sudah bahas dari tadi ya bahwa kontrolnya itu ada di climate ya. Jadi chemical weathering processes are affected by factors ya that controls the rate and the pathway of the reaction. Kemudian ingat ya kalau climate itu pengaruhnya ada 3 yaitu water, jadi availability maksudnya keberadaan, ketersediaan, kelimpahan air itu dari climate. Kemudian temperature itu juga important itu dari climate juga ya. Tinggi rendahnya itu dari climate dan dia bisa menentukan apakah reaksi kimia itu terjadi secara cepat atau lambat. Oke. Yang lainnya adalah water chemistry. Jadi kalau airnya normal, pH-nya ya atau basa atau asam itu akan mempengaruhi pelapukan. Dan pelapukan itu tentu akan menjadi sumber dari proses denudasi. Ya. Nah, in the area where the climate is wet ya, kayak basah, tropis gitu, itu weathering itu enhance ya, weathering itu pelapukan itu istilahnya lebih cepat gitu rate-nya karena higher temperatures and abundance of water. Jadi waternya abundant, temperaturenya tinggi gitu ya. Nah, bedrocks in these areas are typically deeply weathered and highly altered at the surface. Jadi weathernya deep, tanahnya tebal ya, dan banyak alterasi mineral. Makanya kalau kita di Indonesia cari singkapan susah ya, cari singkapan susah. Tempat-tempat yang hanya misalnya road cut yang bisa segar itu juga beberapa tahun lagi udah lapuk sama tumbuhan gitu, sama rumput. Nah, kadang-kadang kita harus kalau ke lapangan itu menggali batuan segarnya pakai palu. Kalian belum pernah ini ya, ada ekskursi ya kayaknya ya, karena kan masih angkatan COVID ya kalian ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oh, oke. Iya ya, semoga cepat berakhir COVID-nya sehingga kalian bisa ke lapangan, karena apapun itu kalau belum pernah ke lapangan rasanya akan susah gitu ya untuk mengerti secara baik gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Susah. Iya, oke, nggak apa-apa. Yang jelas kalau kalian memiliki kesulitan gitu ya kami dosen itu tugasnya memfasilitasi kalian belajar, maksudnya bukan mengajari ya. Jadi saya nggak setuju kalau saya tuh mengajar kalian, karena mengajar itu seakan-akan saya udah sangat pintar, padahal enggak gitu. Kalau dosen itu kita harus, kalau saya prinsipnya itu di memfasilitasi kalian belajar. Jadi menstimulasi pertanyaan, keingintahuan gitu. Nanti kita diskusi ya. Mana yang bisa kita explore itu lebih baik kalau menurut saya.
Nah, kemudian seemingly resistant lithologies such as granite are reduced to quartz grains. Jadi granit ya. Kalian pernah lihat granit? Nah, saya tanya, pernah lihat granit nggak? Nggak ada yang pernah lihat granit. Bukan di batuan aja ya, maksudnya di di dinding hotel atau di Kaca Pak bisa dibilang. Iya, Hah? Pak. Kenapa? pernah ya? Pak? Pernah Iya, ya, Pak. di dinding hotel, di bahkan di tempat dapur orang biasanya dijadi tabletop, bahkan ke tukang martabak biasanya juga ada granitnya gitu ya, kalau untuk ngituin itu tuh apa? Ngelebarin dari kulit martabaknya tuh kan, kalau nggak granit itu marble biasanya. Oke ya. Nah, itu granit itu kan warna-warni tuh ya. Nah, warna-warninya itu akibat ada komposisi feldspar, kuarsa ya. Terus ada biotitnya juga, ya, ada plagioklas. Nah, yang lain-lainnya itu bakal hancur, tinggal quartznya aja gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang yaitu banyak endapan-endapan yang pasir kuarsa gitu. Pasir kuarsa ya gitu tadi aslinya di granit, tapi yang lainnya sudah jadi mineral lempung gitu ya. In general, chemical weathering results in fine-grained detritus and partial solution of the bedrock. Jadi chemical weathering itu secara umum menghasilkan fine-grained detritus, which is tadi mineral lempung ya, clay mineral, dan partial solutions of the bedrock. Maksudnya partial solution karena misalnya potasium ya, potasium dari mineral-mineral feldspar itu bisa terlarut ke air menjadi meningkatkan kadar dari K plusnya ya di larutan tersebut. Itu ini maksudnya ya. High rainfall gives rise to high discharge in streams, although the dense permanent vegetation in these settings reduce soil erosion by surface water, even on quite steep slopes. Jadi in wet tropical regions, dia high rainfall tapi high streamnya juga deras, tapi karena kita banyak vegetasi jadi bisa seperti terimbangi gitu ya. Kadang-kadang tidak seperti region-region lain yang vegetasinya sparse gitu ya. Oke, mungkin ini slide terakhir ya, sampai 840 kita. Ini adalah tentang arid subtropical regions. Jadi ketika kita punya wet and tropical, lalu ke atas lagi sedikit kita punya arid ya, subtropical. Nah, di sini perbedaannya sangat 180 derajat dengan daerah kita ya. Karena di sini arid itu dia limited ya, waternya limited, terus chemical prosesnya juga nggak terjadi secara optimal. Now, the bedrock is frequently barren of soil or vegetation cover, so when rainfall does occur, there has little residence time on the land surface. Jadi begini, dia kan biasanya daerahnya tuh barren, jadi nggak ada vegetation cover. Nah, ketika dia ada hujan, airnya tuh nggak sempat tertampung gitu ya di permukaan, sehingga semakin kecil lah waktu untuk terjadinya chemical alterations ya. Mungkin hujan langsung kering lagi gitu, nggak akan ada becek atau apa terus tertampung di dekat vegetasi dan lain-lain gitu ya. Jadi yang signifikan bukan chemical tapi mechanical breakdowns ya, especially kalau di deserts yang ada cold nights and warm days promote freeze thaw action yang tadi saya bilang. Kalau daily dia bisa mechanical breakdown dari pembekuan dan pencairan using whatever water that is available. Jadi water yang available itu bukan hanya dari hujan, bisa jadi dari udara ya, kadar uap air, kelembaban dan lain-lain, embun dan lain-lain ya. The absence of soil and vegetation means that infrequent but violent rainstorms can be very effective removing surface detritus. Kalau di tempat yang kita tinggali sekarang di wet tropical tadi banyak vegetasi dan ada hujan deras masih ada yang nahan. Nah, kalau ini hujannya memang jarang, tapi ketika dia ada rainstorm atau badai, itu flash flood-nya itu membawa semua yang bisa dibawa gitu ya, karena nggak ada yang nahan gitu ya.
Sehingga volume dari ini ya, dari detritus itu akan ekivalen dengan air yang mengalir sepanjang masa atau sepanjang tahun gitu ya di wet. Jadi ini adalah ya Tuhan Maha Adil gitu. Jadi caranya untuk menstabilkan proses-proses tadi seperti itu ya. Fine grain debris is removed from the regolith by wind ablation ya, which is significant in barren areas. Jadi wind itu akan membawa debu-debu dan pasir-pasir ya berukuran halus gitu ya. Sehingga kalau tidak ada yang menahan, dia akan seperti istilahnya denudasi, prosesnya akan continuous gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan ya nanti di hari Kamis ini polar and cold mountain regions ya, tolong diingatkan saya ya. Jadi kita sudah sampai sini ya, arid and subtropical. Ingat tadi tugasnya buat hari Senin ya, kita akan bahas Baik, glacier dan fjord. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan kalau ada. Belum ada mungkin, Pak. Belum ada ya? Nggak apa-apa kalau gitu, berarti ini semua Jesenda kan yang nyatet ya kehadiran dan lain-lain gitu ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian sehat-sehat selalu ya. Mohon doanya buat guru kami. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oke, saya saya leave ya.